didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda menyaksikan perjalanan suci yang kami akan menghadirkan beragam informasi terkini khususnya dari Tanah Suci dan juga memantau perjalanan jemaah haji Indonesia di musim haji 1446 Hijriah kali ini. Bersama saya Hanwal Al-Kafi, pemirsa, inilah perjalanan suci untuk Anda. Untuk menjaga akhlak adalah salah satu hal yang paling penting dilakukan agar status haji tidak hanya sah secara syariat namun juga bernilai mabrur di sisi Allah. Untuk membahasnya kita langsung bergabung dengan Iqbal Himawan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum Iqbal, saat ini apa saja yang masih harus dilakukan oleh para jamaah haji setelah menyelesaikan semua rukun haji khususnya agar bisa menjadi haji yang mabrur? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alka, semua rukun haji memang sudah dilaksanakan, tapi memang lebih berat adalah setelah melaksanakan semua rukun haji, namun setelah itu kembali ke tanah air dan tetap menjaga akhlak supaya tidak hanya sah secara syariat, tapi juga mabrur di sisi Allah. Untuk membahas lebih lanjut, kita langsung berbincang langsung dengan Ustadz Pembimbing Multazam Utamatur, Habib Ubaidillah Al-Hasani. Habib, Assalamualaikum. Apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Habib? Alhamdulillah sehat sekali. Alhamdulillah sehat, senang mendengarnya. Habib, semua rukun sudah diselesaikan oleh para jamaah Multazam Utamatur. Nah, bagaimana supaya tetap istiqomah, supaya nilai-nilai dan semua pahala yang kita dapatkan itu bisa kita pertahankan, Habib? Itulah yang paling berat untuk kita lakukan. Kalau untuk mencapai kemabruran haji, insya Allah sudah kita laksanakan. Karena rukun wajibnya haji, bahkan sunah-sunahnya insya Allah, walaupun tidak secara keseluruhan, tapi sebagian insya Allah sudah kita lakukan. Nah, setelah melaksanakan ibadah haji, kepulangan kita Indonesia, karena tantangan kita lebih berat lagi. Kalau di sini kita bersama-sama dalam satu komunitas, sama-sama punya tujuan yang sama, melaksanakan ibadah haji dan mencapai kemabruran haji, apalagi dalam bimbingan yang insya Allah sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Namun setelah kembali ke Indonesia, suasana berbeda lagi, karena tidak di tanah haram, tidak dalam rangka melaksanakan ibadah haji yang menjadi tujuan utama, tetapi kita kembali kepada komunitas kita sebelumnya, di mana di sekitar kita banyak orang-orang Islam, tapi juga banyak orang-orang yang tidak Islam, atau orang Islam itu sendiri tapi punya kefahaman agama yang sangat berbeda. Apalagi dengan aktivitas kegiatan kita sehari-hari, tentunya kita kembali normal lagi, yaitu tentunya kembali pada pekerjaan, kembali pada kewajiban sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga, yaitu bersama-sama mencari maisyah untuk kebaikan di dunia, untuk kebahagiaan di dunia. Itulah tantangan yang sangat berat. Maka supaya tetap istiqomah, supaya selalu mengingat ketika berada di tanah haram, apa yang kita lakukan. Kesemangatan kita di dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah, baik ibadah haji maupun ibadah-ibadah harian seperti sholat 5 waktu, zikir, dan lain sebagainya. Selalu mengingat itu. Insya Allah kalau selalu mengingat itu, paling tidak ada upaya, ada usaha, ada ikhtiar, bahkan selalu diiringi dengan doa. Mudah-mudahan keistiqomahan di tanah haram ini bisa kita praktekkan, kita wujudkan, kita laksanakan keistiqomahan kita di dalam menetapi kewajiban ibadah di tanah air Indonesia. Oke, tanggung jawab yang paling berat apa sih Habib sebagai seorang haji yang mabrur jika kita memang ingin menggapai haji yang mabrur insya Allah? Ya, tanggung jawab yang paling berat adalah ya mempertahankan itu, karena dengan mempertahankan kemabruran haji akan mendapatkan jaminan dari Allah, walaisa lil hajjatil mabrurati thawabun ilal jannah. Tidak ada pembalasan yang utama dan terutama bagi haji mabrur adalah masuk ke dalam surga. Namun kemabruran haji itu hanya sesaat diperoleh, hanya sesaat saja, tapi untuk mempertahankan itu membutuhkan waktu yang sangat lama, yang cukup lama. Seperti yang saya katakan tadi, tantangannya lebih berat dan lebih berat. Oke, itu dengan hablum minallah kita bertanggung jawab terhadap Allah. Bagaimana dengan persaudaraan sesama Habib? Karena seperti kita tahu ukhuwah juga sangat penting. Ya, itulah makanya Rasulullah SAW ketika ditanya mabrur haji itu seperti apa, Nabi menjawab it'amut ta'am wa thayyibul kalam, yaitu suka memberi makan,
senang memberikan makan dan selalu menebarkan salam. Itu adalah sebuah simbol dalam hablum minan nas. Memberikan makan artinya apa? Kita peduli dengan yang lain. Yang tidak hanya sekedar memberi makan, tapi juga ada kepedulian dengan yang lain, nasib saudara-saudara kita yang ada di seputar kita terutama. Itulah yang harus kita pikirkan. Oke, nanti kan tidak ada yang membimbing lagi, Habib. Artinya tanggung jawab kita langsung kepada yang di atas, kepada Sang Khalik. Membentengi diri dari semua maksiat, godaan itu seperti apa seharusnya, Habib? Ya, tentunya ad-du'a umukhul ibadah. Di samping ada usaha secara lahiriah, selalu bergaul dengan orang-orang yang baik dan terbaik, orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang fokus hidup dan kehidupannya ini untuk mencari kehidupan di akhirat. Di samping itu adalah doa. Doa adalah otaknya ibadah. Selalu berdoa kepada Allah, bahkan mohon maaf, selalu menangislah kepada Allah untuk selalu bisa istiqomah di dalam menetapi kewajiban ibadah hingga hatta ya'ti akal yakin, hingga maut menjemput kita semuanya. Terakhir Habib, kemarin kita beberapa kali napak tilas kisah Rasulullah. Seberapa penting kita meresapi, memaknai dan mengimplementasikan itu dalam kehidupan kita pasca melakukan haji, Habib? Iya. Saya yakin bahwa dengan kita ziarah ke tempat-tempat yang bersejarah di seputar tanah haram ini adalah secara tidak langsung kita bisa memotivasi pada diri kita sendiri, kita bisa menstimulasi diri kita sendiri bahwa di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat betapa beratnya mempertahankan keimanan, mempertahankan Islam, bahkan menyebarkan Islam. Maka dengan demikian akan menjadi nasihat untuk diri kita sendiri, untuk selalu untuk meningkatkan di samping ibadah juga ada keinginan untuk ikut andil dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi tetap penting Habib ya untuk meneladani Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Habib, terima kasih sudah membimbing jamaah selama ini. Baik. Sehat selalu, juga selalu memimpin sholat jamaah. Semoga sampai nanti kembali ke tanah air bisa insya Allah menjadi haji yang mabrur. Amin. Terima kasih Habib, silakan kembali mendampingi jamaah. Dan Alka, itulah tadi, semoga mendapatkan manfaat dan syafaat ya dari perbincangan kami tadi, karena tentunya bukan hanya secara syariat, harapannya semua nilai-nilai, semua pahala, semua amal perbuatan dan ibadah yang semua jamaah Multazam Utama lakukan di sini bisa terus dilaksanakan sampai nanti ke tanah air, dan tentunya membawa manfaat dari kepada lingkungan sekitar, dan juga bisa menularkan nilai-nilai kebaikan tersebut insya Allah menjadi haji mabrur dan mabrurah. Demikian Alka, kembali ke studio. Baik, terima kasih Iqbal Himawan melaporkan langsung dari Mekah, Arab Saudi. Assalamualaikum. Dan pemirsa, Kementerian Agama membantah kabar adanya pungutan liar atau pungli dalam pelaksanaan safari wukuf pada puncak haji 2025. Kemendak menegaskan tidak ada pungutan biaya alias gratis pada program ini. Pemirsa, hal ini disampaikan oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh Kementerian Agama, Hilman Latif, di Hotel Transit Jamaah Safari Wukuf pada Senin malam. Hilman mengaku mencermati mengenai informasi pungli di Safari Wukuf ini yang menyebut sebetulnya ada antara komunikasi terkait dengan pembiayaan jemaah dengan kelompok bimbingan ibadah haji. Hilman menuturkan tidak menutup kemungkinan bahwa jemaah haji yang membayar KBH untuk pelayanan tersebut juga menjadi peserta safari wukuf. Yang menegaskan biaya yang dibayarkan jemaah haji untuk kursi roda di Masjidil Haram berbeda dengan safari wukuf yang tidak dipungut biaya. Hilman menjelaskan safari wukuf adalah program yang sudah pernah dijalankan sebelumnya dan memfasilitasi jemaah haji Indonesia yang lansia, sakit, atau yang tidak memungkinkan mengikuti wukuf secara reguler bersama dengan jemaah haji lainnya. Wakil Kepala Badan Penyelenggara Haji Daniel Azhar Simanjuntak sempat mendatangi sejumlah hotel transit yang menjadi tempat persinggahan jemaah menjalani safari wukuf ini. Ia mendapati cerita adanya dugaan pungli kepada para jemaah. Safari wukuf ini adalah program yang sudah lama. Kita tidak memungut biaya apapun dari pasien ataupun dari jamaah. Safari wukuf itu ada yang dibawa oleh Kementerian Agama secara mandiri, khususnya orang-orang yang memiliki keterbatasan ya secara fisik, mobilitas dan lain-lain. Tapi juga ada safari wukuf yang dikategorikan sakit ya, dan itu dilakukan oleh KKHI. Nah, untuk program ini sudah berjalan bertahun-tahun dan insya Allah kita tidak memungut biaya apapun. Ya, tidak ada biaya yang dipungut dari jamaah secara langsung.
Pemirsa, demikian akhir perjalanan suci kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan untuk Anda bisa mengiringi perjalanan para jamaah haji Indonesia dan seluruh dunia mencapai tanah suci untuk bisa menuju haji yang mabrur. Nantikan selalu perjalanan suci hanya di Metro TV. Saya Hamdal Kafir undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Didukung oleh jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.